Jadi begini, saya lihat ada dua akad di situ ya. Jadi ada dua transaksi kalau saya bisa pahami dari pertanyaannya tadi. Pertama, ada gadai dan ada wakaf. Wakaf. Jadi harus dibedakan, kalau gadai ya gadai, kalau wakaf ya wakaf. Dalam pengertian begini, kalau saya berhutang kepada saudara, kemudian karena Anda tidak percaya kepada saya, minta barang gadaian. Ada nggak gadainya apa? Oh, baik, baik. Ada jaminannya nggak? Gitu kan. Saya bilang ini, tanah ini jaminannya. Baik, baik. Baik. Di dalam masalah ini, para ulama memberikan penjelasan, tanah yang saya gadaikan itu sebagai jaminan terhadap utang saya tadi tidak boleh dipakai oleh orang yang menerima gadaian. Oleh Anda, nggak boleh. Baik, iya, iya. Nggak boleh, karena itu jadinya riba nanti. Jadi nggak boleh. Jadi pertanyaan kemudian kan diwakafkan. Terus siapa yang mewakafkan gitu? Kalau saya mewakafkan, tentu orang yang saya utangi kan marah. Iya. Karena itu sebagai jaminan kan. Kalau Anda yang mewakafkan, atas dasar apa Anda mewakafkan? Itu kan bukan milik Anda, itu milik saya gitu kan. Jadi ini perlu kita bedah pertanyaannya. Jadi kita selesaikan dulu antara gadainya dan wakafnya. Kalau umpama jatuh temponya sebulan. Sebulan alhamdulillah saya bisa bayar. Tentu kan barang jaminan tadi kan balik ke saya, orang punya saya. Nah setelah itu tanah tadi saya wakafkan, ahlan wa sahlan, nggak ada masalah. Demikian. Jadi pertanyaannya perlu kita untuk sampaikan demikian.